Saya kalau pakai barang palsu kan ketahuan. Iya. Ketahuan pasti. Bang John kasih salah satu cincin. Nah, coba. Apakah Coba. beda, weh? Ini 200 juta kayak Oh, Crisoberil. Coba. Ya, Muat gak di sini? Nah, di sini. ini kan. Satu. Ini Zamrud. Ini Ini Zamrud. murah, ini 100 ini. Ini muat kan nih? Ya, ini yang mahal nih, Ruby 600 ini. Hai. Bisa Ini dicek loh 600 ini. juta. Iya, Hai, ini hai, 600 ini. hai. Bisa dicek. Oh, ini Ruby ini yang biasa disebut merah delima, guys. Iya, merah delima itu aslinya batu ruby, makanya Safir. mahal. Bukan karena kesaktiannya mahal, Bukan. bukan karena dicelupin ke air berubah. Iya, bukan. Itu trik semua. Aslinya batu ruby itu mahal karena langkanya, Iya. karena keindahannya. Ini nih batu ruby nih. Ini dibuktikan setelah jadi pengusaha baru bisa dapat Ini ya. safir, Ini safir. blue Coba. safir. Wih. Nah, Bang John, yang dipakai Marcel totalnya berapa? Ini Jadi di tangan kanan saya 1,5 M lah ini. Tambah 1,5 ini. M. Luar biasa. Lo nggak beban tuh Sel? Nggak beban tuh. Nggak Di mau zoom bukan aja, ya? nanti kalau dikira gua hoax, di zoom aja. Itu Iya nggak maksudnya? diamond Lo nggak ya. beban megang 1,5 M tuh di tangan tuh. Enggak sih, karena kemarin juga kan ke toko jam itu gue juga mau pelajari tuh. Iya. Kadang gue suka bingung sama circle ya. Yang kayak sepatunya berapa puluh Iya, juta, iya. terus jam tangannya berapa miliar. Gue nyampe nanya lu maksudnya biar kenapa sih? Kayak gue kan kalau gue beli jam tangan untuk tahu jam, untuk tahu jam berapa. Sesimpel itu kalau gue pakai sepatu untuk biar kaki ya nggak kotor aja. Gitu. Ya ini jam begini 29 juta. Nah itu dia. Kan Coba beda, tanya, beda. Kalau coba kalau kalau Iya. kalau Coba pebisnis tanya. kan memang harus penampilan dulu kok ya. Enggak juga sih kalau saya Gimana, Pak? ya memang kita untuk personal branding sih Personal kalau saya branding. personal branding. Karena saya kan ketemu orang-orang yang orang-orang Ya. gede-gede semua kan di Iya. pengusaha itu, jadi kayak penampilan itu ya ibarat kenapa sih beli kaos kayak gini kan harga 20.000, 30.000 pun ada, kenapa harus beli yang harga 2 juta gitu kan. Terus sepatu Kenapa tuh bang? ya Coba boleh jelasin bang? ya Karena lebih personal ke branding itu. personal branding ya, personal branding ya ibarat gini lah, kita mau minta duit banyak ke dia, kalau kita punya penampilan lusuh, Nah. turun dari mobil harga 100 juta dengan mobil harga 2 miliar kan beda penampilan. Kalau di dunia usaha tuh ya. dunia Dunia usaha, usaha. ya. Oke. Ya, jadi trust lah, ibarat Iya. gue mau minta proyek 20 M, penampilan gue cuma total paling 100 juta, orang ntar gue DP 6 M, duitnya Hilang. lupa kabur lagi gitu. Iya. Biar lebih dipercaya ya bang. Nah, Iya, salah satunya itulah. Tapi itu juga sebetulnya nggak menjadi patokan kalau kita lagi mulai bisnis awal kan, duit dari mana untuk beli barang-barang kayak gitu. Iya, iya. Jadi pertama ya memang harus menjaga namanya trust, kepercayaan, komitmen. Jangan kita pernah berpikir untuk mau bercurang pada bisnis. Iya. Nah, itu nanti kan dari situ orang cerita, lama-lama lu bisa beli gitu. Iya. Ini udah kayak panas tangan kan. Ini sepatu gue yang viral, Apa tuh? Ini apa? Jifongzi, 15 juta. Nah, iya kan. Iya kan yang viral yang gua kebanjiran di Plaza Indonesia, Oh, iya. pernah kebanjiran beli sepatu ini. Iya, iya. Iya. Nah, itu kan. Gue nggak ngerti nih masalahnya kak. Tapi- Nah, mungkin karena nggak ngertian gue bang. Jadi ngelihat orang kayak pakai gini, ini sepatu sama Buat aja apa? gitu. Sama, Iya. dipakainya sama, Iya. dipakainya sama. Iya. Cuman ya kembali lagi kan Kalau di untuk sekelas saya kalau pakai barang palsu kan Iya. ketahuan, Iya. pasti ketahuan kan. Nah, masalahnya saya Ya, nggak cuman bisa ngebedain dengan palsu tidak mana. mengira-ngira rasa hormat, ini jangan lama-lama boleh nggak? Tiba-tiba nggak ada aja. Gue ngeri, tadi dia tiba-tiba jam gua bisa dilorot sama Sampai dia loh. Hilang ya. Tadi beneran jam gua tiba-tiba disulap ya. iya hilang bang. Tahu-tahu Iya, dipegang saya- dia ya. Iya, tahu-tahu dia dipegang dia. Coba itu berubah nggak? Aman sih kayaknya. Iya. Jangan berubah batunya. Iya. Oke, Bang. Jadi overall nih semua. Kesimpulannya akhirnya untuk Bang John sendiri melihat Marcel, akankah dia menjadi sukses di bisnis? Saya kira nggak hanya Marcel ya. Semua orang itu punya hak yang sukses, punya hak sukses sama. Nggak harus anak orang kaya, nggak harus pendidikan tinggi. Saya cuma lulusan SMA, dia cerita juga cuma lulusan SMA. Iya. Sukses itu tergantung dari konsistensi, ketekunan, niat kita untuk memperjuangkan. Buat saya segala sesuatu di dunia ini pasti bisa terjadi kalau kita benar-benar menginginkannya. Manjada wajada, siapa yang bersungguh-sungguh insya Allah dibuat berhasil.
kun fayakun, kalau Allah sudah berkehendak tidak ada manusia di dunia ini yang bisa membatalkannya. Itu aja pedoman kita. Kembali lagi, no freelance, nggak ada makan siang gratis di dunia ini. Kalau kita mau sukses nggak bisa dengan kita rebahan, duduk-duduk santai. Orang yang sukses boleh ditanya siapapun, pasti dia bayar harga. Entah dia harus benar-benar mengorbankan sedikit keluarganya, waktu main sama anaknya, dia fokus untuk merintis bisnisnya, kerjanya. Tidak mungkin tiba-tiba, kecuali warisan ya. Kalau itu sudah beda cerita. Betul. Atau menang undian atau menang gusuran, tiba-tiba dapat duit 5M, dia ngaku dia pengusaha sukses. Kalau saya benar-benar ngumpulin dari duit receh, Bang. Dari bekas karyawan, terus berkat konsistensi, kan saya punya ilmu fatal. Kita mau berbisnis harus fokus, selalu fokus. Kita punya attitude yang baik, kita menghargai dulu orang lain, jangan kita minta dihargain orang, kita hargain dulu orang lain. Attitude yang baik, adab. Yang ketiga adalah tekun, kita selalu tekun pada usaha yang kita jalanin, tekunin, jangan nanti usaha ini, yang ini aja belum benerin, yang ini belum sukses, udah kepikiran pindah ini lagi, nggak tekun. Nah, yang keempat antusias, kita harus selalu bersemangat. Orang happy bicara dengan orang yang penuh semangat. Ya, Marcel bicara dengan ekspresif, semangat dan lain-lain. Sudah banyak bakat sukses. Terus lentur nih, Marcel kan masuk dunia entertain, dia udah pasti punya kelenturan, adaptive people, bisa bergaul dimanapun, kapanpun. Terus dagang untung dikit, yang penting jumlahnya banyak. Itu yang bikin cepet kaya, gitu. Itu aja sih paling tips saya yang saya tadi sharingkan juga ke Marcel. Semoga juga bisa jadi inspirasi teman-teman yang lagi merintis usaha, bahwa jangan pernah ragu, jangan pernah menyerah. Tantangan itu ada pasti, karena kamu pasti setuju sama statement saya ini. Setiap yang kita manusia yang masih hidup di dunia itu, setiap detik pasti ada masalah. Pasti. Jadi jangan menghindar dari masalah. Iya. Mau kamu orang kaya, pasti ada masalahnya. Mau orang miskin, masalahnya masing-masing. Jadi jangan pernah, aduh hidup gua kok penuh masalah. Semua orang gitu. Mati baru nggak ada masalah. Orang mati dulu, lu mati pun aja keluarga lu ada masalah, beli tanah kuburan, persiapan buat tahlilan, apa dan lain-lain. Tapi gini Bang, kalau misalkan kita banyak masalah, kita memutuskan mati sendiri di alam barzah pun masalah lagi itu ya. Jadi, makanya udah hidup aja udah. Jadi buat saya masalah itu apa ya? Kalau saya sih masalah. Jadi benar-benar kayak apa ya, kalau kamu lagi kena masalah, ya lu ingatlah kalau lu punya Allah, lu punya Allah. Iya betul. Itu aja. Iya. Jangan wah ini masalah. Kita harus. Saya kadang bingung jujur. Ini mungkin teman-teman ngeliatnya lu udah sukses, kentut lu aja bisa jadi motivasi. Kau lihat kan, kamu lihatnya saya waktu sukses. Kamu nggak ngelihat kristalisasi perjuangan saya setiap hari, tidur jam 3 pagi, jam 5 udah bangun lagi. Ya, setiap hari rutin sampai detik ini. Ada harga yang saya bayar untuk di posisi ini. Jadi jangan dibilang wah lu ngomong, ya saya bisa ngomong karena saya menjalankan. Saya melakukan gitu. Jangan gengsian juga Bang kalau untuk awal kan. Ya kan? Kebanyakan kan anak-anak muda sekarang nih disuruh ngojek gitu, dia punya waktu dan tenaga malu gitu. Ya bayangin aja ngerjain banyak kerjaan dulu zaman lomba burung 60.000 sehari Bang. Sampai di mana duit 60.000 sehari Bang? Demi Allah, demi Rasulullah, biar kaki gue buntung kalau gue bohong. Sumpah. Bener-bener itu yang saya jalanin. Tapi kembali lagi, memang hasil dari konsistensi, usaha keras tidak akan pernah mengkhianati hasil. Iya. Dan jangan lupa doa juga ya Bang ya. Oh iya, sayang sama ibu, ayah, terutama ibu, jangan pernah sakitin hati orang tua, itu penting banget Bang. Loyal terhadap orang tua ya Bang. Ya, orang sukses boleh dicek, pasti dia sayang orang tuanya. Iya bener. Iya, semua yang gue tanyain gitu Bang, rahasia suksesnya pasti deh. Itu kuncinya di situ Bang, kuncinya di situ, barokahnya manusia yang mau mencapai kesuksesan, pintu masuk kuncinya itu ada di orang tua. Sayang sama orang tua, hormat, patuh, jangan sakitin orang tua, hati orang tua. Lu nggak bisa nyenengin, minimal jangan nyusahin. Belum bisa nyenengin orang tua, minimal jangan nyusahin. Udah itu aja pesan saya.